kemudian yang mengenai dan yang seperti Bapak Ibu ini kemudian mengenai juga kemudian berkesepadan pada pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka seminar rancangan transformasi ekonomi sekolah yang dilaksanakan di PTSD selanjutnya sholat dan salam dan berkahnya kepada Nabi Rasulullah SAW dan Bapak Muhammad Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sesuai yang disampaikan oleh Ketua Sekolah tadi, yang mana seminar ini merupakan salah satu program dari BPTK Provinsi Riau dan juga pusat, ya, dalam rangka penerapan transformasi kepemimpinan bagi ketua sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Karena kebetulan kami ada 2 orang yang ikut, ya, maka kami sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini di satu tempat untuk lebih menghemat waktu. Jadi seminar ini di samping itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita selaku tenaga pendidik dan juga tenaga pendidik bagaimana pentingnya perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing, baik di SD 06 maupun di SD 012. Ini kalau dari segi bahasanya transformasi itu perubahan. Jadi seluruh kepala sekolah itu dituntut untuk melakukan perubahan, ya, perubahan baik dari segi program, ya, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya kepada peserta didik. Jadi kita dituntut melakukan pendasaran terhadap seluruh warga sekolah, yaitu peserta didik, guru, termasuk juga komite dan murid. Jadi untuk kali ini sebagai judul, ya, yang diambil karena kita sekolah kita di desa, terutama yang di 012, maka kami cocok mengambilnya perlindungan dari sampah. Ini bukan berarti sekolah kita perlu sampah, tapi nanti tentu, ya, sampah-sampah yang ada ini bisa kita hubungkan dengan pembelajaran mendalam. Sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam yang ada 3. Yang pertama, berkesadaran, artinya siswa sadar betul, ya, dengan sepenuh hatinya tentang pengaruh sampah terhadap lingkungan. Kemudian juga bermakna dan juga mengembirakan. Jadi semua itu nanti akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Adapun latar belakang dari judul ini, yaitu seminar ini, yang pertama, peningkatan volume sampah yang tidak terkendali. Ya, mungkin ini tidak semua sekolah, tapi ada, ya, ada. Dan itu pun bukan di sekolah saja, misalnya di rumah juga ada sampah-sampah yang tidak terkendali, di pasar apalagi. Ya. Jadi karena kurangnya kesadaran atau minimnya keterampilan praktis dari pengelola sampah. Ini latar belakang pertama. Dulu sekolah pernah ada bank sampah namanya, ditukar dengan minyak goreng, ya. Tapi cuma berjalan beberapa waktu. Kemudian juga kesenjangan pendidikan di lingkungan yang ada cenderung teoritis, tidak mendorong aksi nyata. Ini yang paling penting kita terapkan di sekolah. Yang selama ini kita di
kita cuma sebatas teori, cuma kita memerintahkan kepada anak untuk sampah sebenarnya. Ini aksi nyata di lapangan kita kurang menunjukkan kepada anak kita. Kemudian solusi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya sekedar informatif atau informasi kepada anak, tapi juga transformatif, juga langsung membuat perubahan kepada anak. Artinya kita langsung menunjukkan kepada anak tentang peduli terhadap lingkungan dan sampah. Yaitu melalui pembelajaran mendalam yang mengintegrasikan dengan keterampilan dan nilai-nilai kepeduliannya. Jadi ini latar belakang yang diambil dari materi ini. Kemudian tujuan umum, menciptakan budaya peduli lingkungan berbasis pengelolaan sampah yang berkelanjutan di sekolah. Yang selama ini kita hanya buang sampah, kutip, buang, bakar. Kutip, buang, bakar. Itu yang ada di sekolah kita. Jadi dengan adanya transformasi ini, kita berharap sampah-sampah yang ada itu bukan hanya sekedar kutip, buang, bakar, tapi bisa kita manfaatkan pada hal-hal yang lainnya. Sasaran spesifiknya yang pertama, meningkatkan kesadaran 100% siswa atau anggota, maksudnya baik dari guru dan warga-warga sekolah lainnya, tentang pentingnya pengelolaan sampah. Jadi sasaran ini bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada kita selaku guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, termasuk juga wali murid. Kemudian mengembangkan keterampilan pemilahan dan juga daur ulang pada 80% peserta. Untuk pemilahan kita mungkin pasti sudah bisa melakukan di sekolah. Tapi untuk daur ulang mungkin kita bisa bekerjasama dengan tim-tim tertentu dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian menginisiasi 3 proyek inovatif. Ini yang harus kita terapkan juga di sekolah. Yang pertama, bank sampah. Bank sampah. Terus biasanya kita hanya membuat tong sampah. Tong sampah dengan bank sampah akan beda. Kemudian composting. Ini yang lebih paham ini berupa kompos. Kemudian kajian daur ulang, dan ini sebetulnya sudah biasa juga kita laksanakan, cuma mungkin tidak tidak begitu banyak macamnya. Contoh, kita menggunakan sampah plastik botol air mineral dengan membentuknya kepada kerajinan lainnya. Bukan hanya digantung-gantung dikasih cat merah putih, tapi masih banyak lagi yang bisa kita gunakan itu. Kemudian tujuan yang lainnya juga untuk menurunkan volume sampah anak-anak di sekolah pada komunitas hingga 30% dalam 6 bulan. Ini diharapkan dalam 30% sampah ini bisa berkurang. Kemudian selanjutnya, identifikasi isu strategis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, artinya pemimpin yang membawa perubahan. Apa yang dirubah itu? Pertama tentu merubah pola pikir. Ini sudah kita dibahas di KKI ini ya. Growth mindset yang pertama. Dari membuang menjadi mengelola dan menciptakan nilai. Ini yang selama ini yang tidak pernah yang mungkin tidak pernah kita laksanakan. Khusus di 012, 006
Jadi yang selama ini kita buang sampah, kutip, buang, bakar. Tapi tidak kita pergunakan lagi untuk untuk daur ulang, untuk mengelola, menjadikan kerajinan-kerajinan lainnya. Berbagai macam kerajinan yang bisa kita buat di sekolah dari sampah-sampah yang kita hasilkan di sekolah. Saya punya pengalaman di sekolah mentor, kebetulan waktu pelatihan. Jadi di situ ada 2 kerajinan yang saya tengok. Yang pertama, koran bekas. Koran itu bisa jadi tas, ya, atau kertas-kertas HPS bekas ini bisa jadi tas. Alatnya cuma lidi, kertas, lem, dan balon. Jadi 4 alat ini bisa jadi tas. Bisa jadi tas, kertas digulung, kemudian ditempelkan di balon-balon itu. Itu salah satunya sampah yang bisa kita jadikan sebagai keterampilan. Kemudian ada juga yang biasa kita laksanakan mungkin yang biasa kita buat, sampah dari bungkus plastik, ya, bungkus plastik minuman, bungkus plastik kopi, itu bisa juga dirakit menjadi taplak meja atau alas meja. Artinya apa? Kalau kita gali, berbagai macam potensi dari sampah-sampah itu bisa kita manfaatkan kembali, ya, kalau kita daur ulang atau kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya nanti berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhirnya, dan juga orang tua wali murid ataupun komite. Tanpa ada kerjasama, tentu program ini tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepemimpinan berbasis data, menggunakan data atau jumlah sampah, jenis sampah untuk memantau kemajuan dan mengambil keputusan. Artinya, ya, kegiatan ini tentu punya data tertulis, ya. Dari awal kita mulai, kita prediksi, kita identifikasi berbagai macam sampahnya, kemudian 3 bulan yang akan datang baru kita evaluasi lagi apakah ada pengurangan sampah tadi atau tidak, apakah ada proses pengolahan sampah tadi mungkin daur ulang atau kita jadikan sebagai keterampilan-keterampilan yang berguna. Kemudian yang keempat, pemberdayaan, memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada siswa atau anggota sekolah, termasuk juga mas guru, untuk memimpin proyek mereka sendiri. Kepada siswa atau anggota sekolah, termasuk juga mas guru, untuk memimpin proyek mereka sendiri. Artinya anak dituntut untuk bertanggung jawab terhadap semua proses-proses yang dilakukan di dalam melaksanakan kegiatan ini. Transformasi yang dihadirkan, inovasi yang dihadirkan, yang pertama, model pembelajaran mendalam. Ini tentunya bukan hanya sekedar teori berkesedaran bermakna mengembirakan saja, tapi lebih kepada aplikasi. Bagaimana sebetulnya berkesedaran itu, bagaimana yang bermakna, bagaimana yang mengembirakan itu. Ini tentunya itu yang perlu kita praktekkan kepada anak. Kemudian integrasi kurikulum, artinya menggabungkan isu sampah dalam berbagai mata pelajaran. Ya, bisa jadi pelajaran IPA, seni misalnya, ekonomi, termasuk juga lebih-lebih lagi pembelajaran agama Islam. Karena sampah ini, ya, dalam agama itu lebih ditekankan lagi agar peduli terhadap sampah. Bank sampah cerdas, menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatat setoran sampah dan poin, atau mengajarkan literasi digital dan keuangan. Ini, ya, tentu kalau bisa kita lakukan ini bagus, ya kan? Bagus. Tapi kalau
Seandainya di sekolah kita belum bisa dilakukan, tentu kita lebih menggunakan cara-cara sederhana agar terwujudnya. Transformasi, ini perubahan yang diharapkan. Pertama, perubahan dari pasif menjadi aktif. Yang selama ini anak-anak hanya mendengar kita ceramah, kutip sampah, ya, akhirnya yang diharapkan adalah berubah. Anak bukan lagi diperintah dia mendengarkan ceramah untuk mengutipkan sampah, tapi mereka sadar sendiri, ya, untuk mengutip sampah pada masa formasi dari konsumen menjadi produsen. Artinya dari sampah-sampah yang dihasilkan di sekolah tersebut, ada sampah-sampah yang bisa kita daur ulang misalnya, ada sampah yang bisa kita kelola menjadikan keterampilan yang bernilai, ya, yang mempunyai nilai jual. Itu. Jadi dari sampah tadi kita ajak anak kita untuk mendaur ulang atau mengolah sampah tadi menjadi keterampilan-keterampilan yang berguna, yang bernilai jual. Nanti bisa kita jadikan pundi-pundi uang, ya, baik untuk siswa tadi maupun untuk sekolah ataupun kelas yang melakukan program tersebut. Termasuk juga kreator dari sampah menjadi karya atau pupuk. Tentunya tidak semua sampah kita bisa dijadikan pupuk, kan? Misalnya sampah-sampah tentu dari daun, ya, dari daun-daun kering, baru sampah-sampah tersebut bisa kita jadikan pupuk dan bisa kita gunakan di sekolah khususnya, terutama untuk pupuk bunga misalnya atau tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Indikator kerja utama yang pertama kuantitatif. Kita harus melihat persentasi penurunan volume sampah, jumlah kilogram sampah yang berhasil diulang, dan jumlah peserta didik. Ini untuk monitoring dan evaluasinya. Kemudian kualitatif, tingkat pemahaman siswa. Ini yang paling penting kita pahami. Kita bukan hanya mengharapkan anak itu paham terhadap teori, tapi mereka harus paham terhadap perubahan tingkah laku mereka dari semula membuang sampah menjadi mengelola sampah. Kemudian metode monitoring ini bisa jadi tergantung dari kita yang membuat program, yang menyusun program, bisa jadi per mingguan kita membuat laporannya, ataupun juga per 2 minggu, ataupun 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian survei mengukur pemahaman dan kepedulian di awal dan di akhir proyek. Ini juga perlu kita lakukan setelah kita memberikan pemahaman ke anak-anak kita, ya. Sebelumnya kita perlu melakukan survei pemahaman mereka terhadap sampah-sampah, ya, melakukan penghitungan sampah secara berkala. Adapun dampak yang kita harapkan dari kepedulian terhadap sampah ini, yang pertama dampak jangka pendek, ini 6 bulan, lingkungan sekolah atau komunitas sekolah, komunitas yang lebih bersih. Jadi kita bukan hanya membuat program tapi tidak kita laksanakan dan tidak kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, tentu baru kita melihat dampaknya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita. Kemudian terbentuknya tim-tim yang mandiri dalam mengolah sampah. Di samping sampah yang tidak bisa kita olah, ya, tentu ada sampah yang bisa kita olah, yang bisa kita manfaatkan kembali, yang bisa kita daur ulang. Tentu perlu tim-tim sebagai koordinator dari pelaksanaan tersebut. Kemudian dampak jangka panjang, misalkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki inisiatif dan kemampuan yang mengatasi masalah lingkungan. Diharapkan nanti tentu dalam setiap pribadi siswa itu menjadi pemimpin bagi mereka sendiri. Setidak-tidaknya
ketika mereka melihat sampah, mereka tidak lagi menunggu perintah dari orang lain agar mereka peduli atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga menjadi model atau proyek percontohan bagi sekolah. Ini khusus sampah yang bisa kita daur ulang, sampah yang bisa jadi kompos. Tentu ini menjadi proyek percontohan bagi sekolah kita. Ya, terutama biasanya sekolah selalu mengikuti kegiatan-kegiatan O2SN, ML, LSN, dan dari sampah-sampah yang kita olah ini, yang kita jadikan keterampilan ini, tentu bisa kita bawa ke ajang-ajang tersebut, dan nantinya tentu memberikan nilai plus, ya, nilai plus kepada sekolah kita sendiri. Kemudian ada tiga kampanye yang perlu kita terapkan kepada anak kita dalam mengelola sampah atau pendidikan keterangan sampah ini. Yang pertama, ini yang dikenal dengan 3R namanya. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Tentu di sekolah kita selama ini kita tidak berusaha untuk mengurangi sampah yang ada. Ya, contoh di kantin misalnya, yang biasanya kantin menjual barang-barang yang bungkus, tentu hal tersebut bisa kita kurangi dengan mengganti dengan barang-barang yang tidak berbungkus. Itu yang pertama, reduce. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Ada sampah-sampah ya khusus yang bisa kita gunakan kembali. Seperti contoh sampah yang bisa kita daur ulang atau sampah botol-botol plastik, khusus anak-anak kita ini bisa mereka gunakan kembali untuk tempat minum mereka ke sekolah. Jadi tidak semua sampah itu kita buang, kita bakar, tapi ada beberapa sampah yang bisa kita manfaatkan. Yang terakhir, recycle atau mendaur ulang. Ini yang seperti kita sampaikan tadi. Ya, jadi 3 gerakan kita yang kita lakukan sekolah. Yang pertama, mengurangi sampah. Yang kedua, menggunakan kembali. Dan yang ketiga, mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah. Ya, jadi Bapak-Bapak sekalian, sekian terima kasih tulisannya. Artinya ya demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat padat ini bisa merubah pola pikir kita terhadap sampah dari membuang menjadi mengelola sampah. Ya, dari memperbanyak biasanya menjadi mengurangi sampah. Nah, demikian terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih khusus bagi SD 012 Sibuang yang biasanya banyak sampahnya. Kalau 06 tidak dapat sampah kan? Ya, ini Papin Blok. Kalau kami kan banyak sampahnya. Nah, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.